dimanapun Anda berada, kita nyanyikan lagu pembukaan Puji Syukur 580. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Bapa yang Maha Kuasa, oh luhurkan namanya. Sungguh indah karya tangannya, luhurkan namanya. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, anak-anak sekalian yang berada di rumah di mana saja. Segenap umat Katolik, hari ini gereja merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Satu Allah dalam hak martabatnya atau hakikatnya, tetapi tiga pribadi yang berbeda, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Itulah yang sering kita sebut Trinitas dalam bahasa Latinnya. Saat kita dibaptis, kita membuat tanda salib yang mengungkapkan misteri Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demikian juga di dalam perayaan Ekaristi, kita selain membuat tanda salib, juga mendoakan atau menyanyikan syahadat para rasul, aku percaya. Di sana juga diungkapkan iman kita yang mendalam akan Tritunggal Maha Kudus. Atau saat kita menyanyikan atau mendoakan doa kemuliaan, itu juga mengungkapkan Tritunggal Maha Kudus. Nah, apa arti atau apa makna perayaan ini? Mari saudara-saudari kita persembahkan pujian kita, doa-doa kita, supaya kita semakin beriman, supaya kita semakin percaya kepada Allah Tritunggal, sehingga nantinya kita semakin memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kita semua. Kita tundukkan kepala, kita datang di hadirat Tuhan, mohon belas kasihan, mohon pengampunannya. Saudara-saudariku, mari kita bersama-sama mohon kerahiman, pengampunan, belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Bapa yang diberikan kepada dunia agar setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan memiliki hidup abadi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah
yang diutus bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah yang mengutus Roh Kudus dari Bapa, agar kami jangan sampai menjadi anak yatim piatu, melainkan dijiwai oleh Roh-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami melurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur padamu. Karena kemuliaan-Mu yang besar, karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus.
Yesus bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Kita persembahkan wujud syukur kita dan permohonan-permohonan kita. Khususnya kita mau bersyukur bersama dengan saudari kita Claudia Yuniati yang merayakan ulang tahunnya yang ke-26, serta mohon keselamatan saudara-saudari kita yang telah menghadap Bapa di surga. Khususnya Opa Lim Chong Kang genap 49 hari, Oma Eleonora Uhing 1 tahun, Bapak Sebastianus Biru 1 tahun, anak terkasih Kiano Loasana 1 tahun yang lalu menghadap Bapa di surga, serta juga saudara-saudari kita yang telah dipanggil Tuhan, Opa Tan Kok Kom 6 hari yang lalu, dan juga Oma Francisca Tai Mei yang juga menghadap Tuhan 6 hari yang lalu. Allah Bapa yang mengutus sabda kebenaran dan Roh Pengudus ke dalam dunia, Engkau telah mengungkapkan kepada manusia misteri-Mu yang mengagumkan. Semoga dengan iman yang benar kami mengakui kemuliaan Tritunggal yang kekal dan menyembah keesaannya dalam keagungan kuasa-Nya. Bapa di surga, kami bawa syukur kami dalam perayaan Ekaristi bersama dengan segenap umat-Mu, khususnya bersama dengan saudari Claudia Yuniati yang boleh merayakan ulang tahunnya genap 26 tahun. Terima kasih Bapa atas hidup yang Kau berikan kepadanya, atas cinta kasih-Mu yang dialami, atas segala berkat dan rahmat-Mu, sehingga ia boleh mengalami kebahagiaan sukacita dalam hidup ini. Berkatilah sanak keluarga, terutama orang tua, papa dan mama, sanak saudarinya, kaum kerabat dan teman-teman, supaya bersama dengan Claudia mereka selalu boleh bergembira, bersukacita, berbahagia dalam Dikau. Berikanlah kesehatan, kegembiraan dan sukacita bagi Claudia Yuniati. Bapa di surga, kami bawa juga saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Opa Lim Chong Kang 49 hari yang lalu, Oma Eleonora Uhing 1 tahun yang lalu, Bapak Sebastianus Biru 1 tahun yang lalu, Ibu Maria Agustina Uwi 11 tahun yang lalu, dan anak terkasih Kiano Loasana 1 tahun yang lalu, serta Oma Francisca Tai Mei 6 hari yang lalu, dan Opa Tan Kok Kon 6 hari yang lalu, serta semua sanak keluarga kami. Limpahkanlah belas kasihan, kerahiman dan rahmat-Mu. Semoga mereka semua boleh beristirahat dalam damai, dalam sukacita bersama dengan para kudus-Mu di surga. Dan moga-moga Engkau memberikan penghiburan, belas kasihan kepada segenap keluarga yang berduka karena kepergian sanak keluarga yang mereka cintai. Dan moga-moga Engkau senantiasa melimpahkan pengampunan kepada semua saudara kami yang telah menghadap-Mu. Juga kami mohon belas kasihan-Mu untuk saudara-saudari kami yang sementara bergumul dalam derita karena sakit. Ibu Teresia Else, saudara kami terkasih Hendra, semoga Engkau senantiasa mendampingi, membimbing dan menguatkan mereka di dalam derita karena sakit ini, dan semoga mereka dapat senantiasa memasrahkan hidup mereka seperti Kristus mempersatukan deritanya kepada misteri kemuliaan-Mu.
dan semoga mereka boleh menikmati anugerah penyembuhan dan juga kekuatan kesehatan sebagaimana biasanya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan antara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari saudara-saudara kita mendengarkan sabda Allah. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, Musa bangun pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, ia membawa kedua loh batu di tangannya. Maka turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, "Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya." Segera Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, "Jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah leluhur kami. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Terpujilah nama-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Terpujilah Engkau dalam bait-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tahta kerajaan-Mu. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Sabda Allah dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Hendaklah kamu sehati sepikir, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah,
sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, kepada Allah yang ada sejak dahulu, kini dan sepanjang masa mendatang. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, hari ini gereja di seluruh dunia merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus.
hari raya yang agung, hari raya yang besar. Pernah seorang anak muda datang kepada saya dan bertanya, "Pastor, apa itu Tritunggal Maha Kudus?" Tidak mengerti kayak itu. Apa dia bilang Tritunggal Maha Kudus? Tritunggal, tri tapi tunggal, lalu Maha Kudus lagi. Saya katakan Tritunggal Maha Kudus atau Trinitas itu sama dengan satu tetapi tiga, atau satu dalam tiga. Tapi saya katakan bukan sampo, ya, 3 in 1, ya. Lalu dia katakan, iya, tetapi apa maksudnya itu, Pastor? Saya katakan satu Allah yang esa, martabatnya satu saja Allah, tetapi dalam wujud 3 pribadi yang berbeda, yang kita sebut Allah Bapa, Allah Putera, dan Allah Roh Kudus. Oh Pastor, jadi kalau begitu 3 kita punya Tuhan, kita punya Allah ada 3. Saya katakan satu saja, tetap Allah yang sama, Allah yang esa, tetapi dalam wujud, dalam pribadi yang berbeda, 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah sebabnya setiap kali kita berdoa, kita membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Itu inti daripada iman kita. Dalam gereja Katolik, inti iman kita Allah Tritunggal Maha Kudus, tetapi satu saja. Maka tidak benar kalau dikatakan orang Katolik, bahkan orang Kristen itu mempunyai banyak Tuhan, mensyarikatkan Allah. Tidak, kita tidak mensyarikatkan Allah, hanya satu saja, tetapi dalam wujud itu yang berbeda, 3. Lalu orang muda itu mengatakan, kalau begitu kenapa mesti dipisah-pisahkan? Apa maksudnya, Pastor? Saya katakan masing-masing punya peran, masing-masing punya itu kedudukan yang unik. Dan itu bisa kita pahami, kita bisa mengerti kalau kita mencoba mendalami bacaan atau sabda Allah hari ini, dari bacaan pertama, bacaan kedua, dan juga bacaan Injil. Itu sangat jelas di sana, sangat-sangat jelas. Tetapi walaupun kita membaca dan merenungkan, bagaimanapun dalamnya kita merenungkan, pastilah tidak cukup untuk bisa memahami Tritunggal Maha Kudus. Mengapa? Karena ini adalah misteri. Misteri itu adalah rahasia. Walau dia rahasia, tetapi tetap bisa kita pahami. Oh, ini maksudnya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tapi untuk memahami secara keseluruhan, secara dalam, itu tidaklah mungkin. Karena ini rahasia Allah. Walau dia rahasia atau misteri, tetapi Allah itu sangat mencintai kita. Misteri cinta kasihnya yang begitu agung, yang begitu dalam. Karena itu Santo Anselmus mengatakan, credo ut intelligam. Aku percaya supaya saya memahami, supaya saya mengerti. Jadi pentingnya percaya dahulu. Kita manusia, ya, selalu menuntut mengerti dulu, memahami dulu, yang masuk akal dulu, baru saya mau percaya. Ini kekurangan kita manusia, selalu menuntut bukti-bukti. Mengerti dulu, memahami, baru saya bisa percaya, bisa menerima. Tetapi ternyata Allah lain daripada manusia. Allah menghendaki supaya kita percaya terlebih dahulu. Credo ut intelligam. Percaya lebih dahulu, saya percaya supaya nanti saya bisa memahami. Artinya saya menerima dulu misteri ini sebagai Allah Tritunggal. Kemudian nanti kita akan mengalami cinta kasih Allah yang begitu dalam. Kita kembali ke laptop, ya, kita kembali ke bacaan pertama. Bagaimana dalam bacaan pertama kitab Keluaran itu digambarkan peran Allah Bapa. Dikatakan di sana Allah memperkenalkan, mewahyukan dirinya kepada Musa. Dia katakan, katakanlah kepada bangsamu, kepada umat pilihanku, akulah Tuhan Allah Yahweh yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya.
Jadi ternyata Allah Bapa atau Yahweh ini adalah pencipta yang menyayangi ciptaannya, yang menyayangi anak-anaknya. Bahkan dikatakan panjang kesabarannya, berlimpah kasih setianya. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun seringkali kita berdosa, seringkali jatuh, lalai dalam berbagai macam tugas-tugas kita atau pekerjaan kita atau tindakan kita yang tidak pantas, tapi Tuhan adalah yang Maha Rahim, Allah Bapa kita. Itu tampak sekali ketika bangsa Israel dituntun dari keluaran di Mesir menuju ke tanah terjanji. Dalam perjalanan di padang gurun ini, mereka berulang kali melawan, berontak kepada Yahweh. Mereka tidak percaya kepada tuntunan Musa. Bahkan mereka mengatakan, Yahweh bukan lagi Allah kami. Kami mau menyembah kepada dewa-dewi bangsa lain. Bahkan mereka membuat lembu tuangan anak lembu dari emas. Tuangan anak lembu dari emas mereka buat. Lalu mereka mulai menari-nari, bersenang-senang. Kalau kita istilahnya mungkin mereka karaoke juga di sana untuk memuji-muji lembu tuangan ini dari emas. Allah sebenarnya begitu geram, begitu marah, tetapi tetap Allah mencintai umatnya, tetap memberikan kesempatan untuk berbalik dan itu mengikuti Allahnya. Itu peran Allah yang penuh kasih, setia dan panjang sabar, berlimpah kemurahannya. Lalu dalam bacaan yang kedua digambarkan peran Roh Kudus dari 2 Korintus. Bagaimana dikatakan Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah umat manusia. Dikatakan, hendaklah kamu satu sepikir dan hidup dalam damai sejahtera. Karena Roh Kudus datang untuk mempersatukan umat manusia. Walaupun sekarang kenyataannya belum bersatu, tetapi kehendak, harapan, impian Allah supaya kelak kita semua bisa bersatu, satu sepikir, satu sejiwa. Dalam arti kita mau saling menolong, saling menguatkan. Terlebih lagi dalam menghadapi setiap kesulitan. Kita sekarang umat manusia berada dalam fase yang sangat itu susah, bahkan sangat mengerikan karena adanya pandemi virus corona. Nah, untuk melawan pandemi ini tidak cukup satu orang saja, tidak cukup sekelompok orang saja, tetapi dibutuhkan semua orang bekerja sama, disiplin, saling membantu, saling menguatkan, saling meneguhkan dalam hidup. Tetapi tetap kita percaya, berpasrah kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus inilah yang perannya mempersatukan kita supaya nanti membawa damai sejahtera di tengah-tengah kita. Dengan kata lain, seperti minggu lalu kita merayakan Pentakosta, Allah itu mau membaharui dunia kita, hidup kita ini supaya kita menjadi damai sejahtera karena kita bersatu sebagai saudara satu sama lain, terlebih bersatu dengan semua orang yang beriman percaya kepada Allah. Itu peran Roh Kudus. Lalu yang ketiga dalam bacaan Injil, peran Allah Putra. Di sana digambarkan bahwa Allah Bapa mengutus putranya Yesus Kristus ke dunia bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkannya. Jadi walaupun kita berdosa, penuh kekurangan, bukan untuk menghakimi kita, tetapi juga untuk menyelamatkan kita. Loh, bagaimana pastor caranya menyelamatkan kita? Allah yang begitu jauh, Allah yang begitu transenden, tiba-tiba mau datang kepada kita dalam bentuk manusia. Saya katakan justru di sanalah misteri Allah. Allah mau hadir di tengah-tengah kita di dalam kerendahan hatinya, di dalam kesederhanaannya, bahkan mengambil sebagai manusia biasa. Caranya tentu saja lewat pengorbanan Yesus. Yesus mau memberikan seluruh hidupnya, melayani, bahkan menyerahkan jiwa raganya, bahkan sampai pada salib. Yesus mau disalibkan. Untuk apa? Menebus kita. Jadi Allah begitu mencintai kita, walaupun kita ini seringkali berontak melawan Tuhan, tetapi cinta kasih Allah sangat luar biasa. Maka betullah kata-kata Santo Anselmus, credo ut intelligam. Aku percaya supaya saya mengerti, memahami. Kita mesti menerima dulu Roh Kudus, menerima Allah Putra dan menerima Allah Bapa, Tritunggal Maha Kudus, supaya lama-kelamaan kita bisa mengalami cinta kasih Allah yang begitu dalam. Setiap hari kita diberkati, setiap hari kita dijaga, kita dilindungi dan dikuatkan, dan terutama kita juga diberikan kesehatan. Kita syukuri, kita diberikan keluarga, macam-macam berkat Tuhan yang bisa kita itu rasakan, kita alami. Maka sebenarnya beriman kepada misteri Tritunggal Maha Kudus tidak pertama-tama dengan pikiran kita,
otak kita itu sangat kurang, sangat terbatas, tetapi mesti dengan hati. Kita mesti menerima credo ut intelligam. Aku percaya supaya saya memahami, saya mengerti. Amin. Mari saudara-saudari kita berdiri, meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudariku, kita telah diangkat menjadi anak-anak Bapa di surga oleh Putranya Yesus Kristus. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita dalam kekuatan Roh Kudus dengan mengatakan, Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Bagi persekutuan gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami selalu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, dan menjadi juru bicara seluruh dunia untuk memujinya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang mencari Allah, entah mereka yang sudah beriman atau masih bimbang, ya Bapa, semoga mereka yang mencari Allah menemukannya, dan semoga mereka yang sudah percaya kepadanya menjadi tanda yang menuntun orang lain kepadanya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang terluka oleh kehidupan, bagi mereka yang berhati tegar, bagi mereka yang tidak mau mengampuni atau mencari pengampunan, ya Bapa, semoga mereka yang hatinya keras dan tegar belajar dari Allah yang berhati lemah lembut untuk menjadi murah hati dan berbelas kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Bagi kita yang berkumpul di sini, ya Bapa, semoga Roh Kudus mempersatukan kami dalam persahabatan dan persaudaraan, dan semoga dalam damai yang kami sampaikan satu sama lain dalam perayaan Ekaristi ini mewarnai hidup kami sehari-hari. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Saudara-saudariku, kita persembahkan juga doa-doa kita untuk saudara-saudari kita yang telah menghadap Bapa di surga. Bapa di surga, terimalah saudara-saudari kami yang telah menghadap Dikau, Ibu Maria Agustina Uwi 11 tahun yang lalu, Bapak Sebastianus Biru 1 tahun yang lalu, Oma Eleonora Uhing 1 tahun yang lalu, Opa Lim Chongkang 49 hari yang lalu, anak terkasih Kiano Loasana 1 tahun yang lalu, Opa Tan Kok Chon 6 hari yang lalu, dan Oma Francisca Tai Mei 6 hari yang lalu, serta semua saudara kami. Biarlah karena kasih dan rahmat-Mu mereka beristirahat dalam ketentraman dan damai, dan Engkau menguatkan, menghiburkan semua sanak keluarga yang berduka karena kepergian orang-orang yang mereka cintai. Marilah kita mohon, Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Juga kami mohon rahmat, belas kasihan, dan karunia kesembuhan bagi semua saudara-saudari kami yang sementara sakit dan dirawat di rumah sakit. Saudari atau Ibu Teresia Else, Saudara Hendra Ovi Dewanto, dan Ibu Veronica Pasari. Limpahkanlah belas kasihan, kemurahan-Mu, supaya saudara-saudari kami yang sakit ini
sungguh dapat dipulihkan, sungguh dapat disembuhkan karena kemurahan, karena belas kasihan dan kerahiman-Mu. Marilah kita mohon, Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Bapa di surga, demikianlah doa-doa kami yang kami bawa ke hadirat-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Puji syukur 378. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Terimalah persembahanku, kesanggupan dan niatku mengikuti kehendak-Mu demi keluhuran-Mu. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menerima dan memberkati roti dan anggur ini yang kami persembahkan sebagai ungkapan iman dan pujian syukur kami atas segala anugerah-Mu. Semoga seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup bagi-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 5. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya Bapa, kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, bersama Putra Tunggal-Mu dan Roh Kudus. Engkau adalah Allah yang esa, Tuhan yang satu, bukan esa dalam pribadi yang tunggal, tetapi satu hakikat dalam Tritunggal Maha Kudus. Apapun yang Engkau wahyukan tentang kemuliaan-Mu, kami mau mengimaninya dengan iman yang sama, baik mengenai Putra-Mu maupun mengenai Roh Kudus, agar dalam pengakuan iman akan Dikau, Allah yang maha benar dan kekal, kami menyembah Allah Tritunggal yang berbeda dalam pribadi, sama dalam hakikat, dan setara dalam keagungannya.
Engkaulah yang dipuji para malaikat dan malaikat agung, para kerubim dan serafim, yang setiap hari tak henti-hentinya bersorak-sorai dan bernyanyi. Puji syukur 393. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 5. Sungguh kuduslah Engkau, ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu, satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan berikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Tuhanku dan Allahku. Yesus menyadari bahwa Dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang berisi air anggur, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku, Tuhanku dan Allahku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, Ya Tuhan, yang bangkit mulia, datanglah, umat-Mu menanti. penuh iman dan harapan. Allah
Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati, dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami persembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa satu sejiwa dengan Bapa Suci, Paus Fransiskus, dan Bapak Uskup kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus, menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kukuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Mari bersama-sama kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah, Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit.
Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, semoga oleh santapan suci yang telah kami sambut dan pengakuan iman kami akan Dikau, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, dalam keesaan yang tidak terbagi, kami diperkenankan melangkah maju menuju keselamatan jiwa dan badan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan antara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup puji syukur 581. Terpujilah Tritunggal Maha Kudus, terpuji Tuhan Allah kita yang esa. Engkau ya Bapa sudah menunjukkan belas kasihan dan kerahiman-Mu. Terpujilah Tritunggal Maha Kudus, terpuji Tuhan Allah kita yang esa. Maka karya-Mu di seluruh bumi, di dunia barat dan benua timur. Kami
dan Roh